Halo bos, masuk lagi. Kali ini kita akan jawabin pertanyaan teman-teman yang pada nanya di video sebelumnya itu ya. Ini bang, itu cara bikin alat gulungnya gimana, terus ukuran bobinya itu berapa, itu bisa pesan apa enggak. Nah, sekarang kita mau kasih tahu cara buatnya biar bisa buat sendiri-sendiri, atau enggak ya pesen ke tukang bubut kayu itu bisa. Yang penting tahu ukurannya atau cara pembuatannya. Ini untuk ininya ya. Kalau untuk rollernya ini, alat putarnya ini beli. Ini nggak bikin sendiri ini beli, harganya sekitar 300 aja di Shopee. Tuh, kalau kemarin kita beli di pasar Lowak itu dapat 125. Itu yang ininya jarum. Oke, sekarang kita fokus ke cara membuat ininya saja ya. Oke, ini gini kan lebih enak ya. Ini biar nggak penasaran, kita kasih tahu aja dulu ukurannya. Untuk cara pembuatannya nanti menyusul. Ini yang sering kita gunakan setiap hari ya ini. Kalau Shimizu biasanya kita pakai ini. Kita kasih tahu ukurannya. Oke. Untuk panjangnya sendiri ya, dari sini, ini ya tanpa ininya ya. Dari ujung sini sampai sini itu panjangnya 19 cm ya. Untuk diameternya sendiri, oh ya ini ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Nah, ini 22. Ini untuk diameternya sendiri, ini yang kita punya ini 1,9 cm. Ini yang dua ini 1,9 cm. 1,9 cm. Terus yang kedua itu 3,4 cm. Ini 3,4 cm. Kemudian yang ketiga itu 5 cm. Yang keempat 6,4 cm ya. Itu untuk perbandingannya 1, 2, 3, 4. Nah, terus lubangnya ini ukurannya itu 18 mili ya. Yang ini, yang pertama 18 mili, yang kedua juga 18 mili, yang ini 17 mili, yang keempat juga 17 mili. Itu untuk dia lebar lubangnya ini. Kalau diameternya tadi, nah ini lebarnya ini. Nah, terus sekatnya, nah, ya ini sekatnya itu setengah senti aja udah cukup. Kalau tambahin juga nggak apa-apa sih. Kalau yang kita punya itu setengah senti. Ini setengah senti. Nah itu. Nah seperti itu ukurannya. Kalau yang ininya, ini menyesuaikan ya. Ini panjangnya itu 15 cm. Ini 15 cm. Ini yang luar dari ujung sini sampai ujung sini 15 cm. Kalau dalamnya itu 10 cm ini. 10 cm. Lubang dalamnya 10 cm. Terus untuk lebarnya ini, lebar dalamnya ini, lebarnya itu 1 cm cukup. Yang penting bisa muat baut itu ya. Ini 10-an bisa masuk ininya. Nah, yang ininya tapi ya, yang bautnya ini udah kita haluskan. Enggak kotak lagi nih. Kita haluskan biar bisa berjalan mudah ini dalam sini. Nah, tadi 1 cm udah cukup. Oh ya, ini untuk lebarnya sendiri ke sini itu 3,9 cm atau 4 cm juga nggak apa-apa lah. Ini 15 cm, ke sini 4 cm, dibulatin aja 4 cm. Ini 10 cm, 10,8 cm ini, 10,8 cm. Terus ini 1 cm. Nah, seperti itu. Ini menggunakan baut 10-an ya ini. Kita bor di sini, cuma di sini. Nah, kita potong bautnya, terus kita masukkan, terus di dalamnya kita baut juga, itu ada bautnya, dilem aja nggak apa-apa. Nah seperti itu. Terus oh iya, ini ya gulungan ini, alat gulung ini sifatnya semi universal ya. Maksudnya ini bisa digunakan semua jenis pompa air, dengan catatan ukuran angkernya, ukuran ini. Nah, ukuran ininya itu angkernya itu mirip atau sama atau mirip. Tapi kalau berbeda jauh seperti ini punya Shimizu, ini punya Panasonic 200 watt. Ini kan terlalu jauh. Itu biasanya kita buatkan sendiri. Kalau ini yang biasa kita buat untuk Shimizu dan juga yang ukurannya mirip. Oh iya, dan juga yang lubang kernya itu sama. Kalau Shimizu kan 24 lubang. Lubang kawatnya itu, lubang kernya itu 24 lubang. Itu harus sama. Kalau misalkan ada Marquis atau Sanwa itu kan cuma 18 apa ya, kalau nggak 16 itu beda, itu nggak bisa dipakai. Ini nggak bisa dipakai buat itu.
itu bisa dibikinin sendiri. Terus ada lagi buat yang itu, nah dap kecil itu, dap yang kecil-kecil itu biasanya kita buatkan lagi. Ini juga kita punya lagi nih, ini untuk yang dap, untuk yang dap nih. Nah, dap. Terus kita juga punya ini untuk mesin cuci ini, pengering mesin cuci ini. Nah ini kan beda, ini sama itu 1 2 itu sama. Nah beda-beda menyesuaikan ke besar dan juga panjangnya angkernya. Tapi kalau mirip itu masih bisa menggunakan ini. Oke, untuk itu. Nah terus cara menentukan ininya gimana, diameternya ini. Menentukan yang paling penting ini cara menentukan diameternya. Untuk cara menentukan diameternya sendiri ya, kita itu perlu membuat mal dulu, mal kawat yang seperti di video sebelumnya. Cara menggulung simisunya itu kan menggunakan mal kawat. Ini kita punya siapa ini? Lupa ini. Coba kita lepas dulu. Nah, kita lepas dulu. Nah ini kan ada 4 yang jadi gulungan pertama, gulungan ketiga, gulungan sampai gulungan keempat kita punya. Nah untuk membuat ini diameternya ini itu bukan dari lebarnya ini ya, ini bukan dari lebarnya ini. Nah kalau lebarnya ini bisa jadi besar banget itunya. Kan itu besar banget tuh. Kita pertama buat ininya dulu, malnya dulu, ini yang Shimizu ya, misalkan ini Shimizu sudah kita buat malnya 4. Nah terus kita potong sama panjangnya. Nah terus kita potong. Nah terus kita luruskan. Nah yang kita gunakan itu perbandingan atau selisih dari mal yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Semisal di sini mal pertama lebarnya 10 cm. Mal yang kedua panjangnya 12 cm. Berarti kan selisihnya 2 cm. Kan selisihnya 2 cm dari yang pertama ke yang kedua. Nah, terus kalau pengaplikasikannya di sini, misalkan ini diameternya 3 cm, berarti diameter yang kedua itu 4 cm. Soalnya tadi kan selisihnya 2 cm kan, 10 sama 12. Selisihnya 2 cm. Berarti kalau misalkan ini kita membuat diameter yang pertama itu 2 cm, diameter yang kedua berarti 4 cm. Selisihnya 2. Terus yang ketiga dan keempat juga sama. Misalkan yang kedua tadi 12 cm, terus yang ketiga itu kawat yang ketiga itu 15 cm, berarti selisihnya kan 3 cm. Berarti karena tadi ini 4 cm, selisihnya berarti yang ini jadi tambah 3 cm berarti 7 cm. Diameternya 7 cm. Seperti itu juga berikutnya. Pokoknya yang kita gunakan untuk pembuatan ini selisih dari panjang kawat mal. Nah, kita dipotong, luruskan. Nah, itu selisihnya berapa, kita aplikasikan ke sini. Jadi ininya terserah, misalkan yang awal 2 cm atau 3 cm itu nggak apa-apa. Yang penting selisihnya tadi. Selisih kawatnya yang kita gunakan, selisih kawatnya. Nah, itu seperti itu. Ya, bisa dipahami ya. Kalau misalkan belum paham, tinggal tanya di komentar ya. Untuk ininya lebarnya ini menyesuaikan, nggak apa-apa. Sama kayak yang punya kita juga nggak apa-apa. Misalkan dilebar-lebar juga nggak apa-apa. Nggak begitu mempengaruhi ya. Yang penting diameter ininya, bobinnya. Tadi caranya seperti itu. Oh iya, ini buahnya ya yang bulat pertama buat bulat dulu. Kita punya masih yang belum kita potong ini, seperti ini. Tukang bubut bisa lah ya. Seperti ini. Terus cara pembautannya, nah, ini kita punya yang seperti ini. Nah, setelah itu dipotong jadi 2. Terus kita bor dari sini sampai sini. Ya ini jangan lupa ininya diperhalus ya. Ini bautnya ini. Kalau sudah kuat, terus kita perhalus, soalnya ini nanti buat jalur ini. Nah, seperti ini. Nah, itu. Awas, ngeblur. Nah, oke. Nah, ini kalau nggak dihalusin nanti susah jalannya. Ngehalusinnya gimana ya, disekrap aja nggak apa-apa. Ini kita bor, sekalian aja di tukang bubutnya minta dibor. Ini pas tengah ini, tengah-tengahnya ini. Nah, tengah-tengah seperti ini dibor. Ini bautnya
Bautnya kita potong kepalanya ya, bautnya kepalanya kita potong, terus kita masukkan sini. Nah ini di dalamnya kita kasih baut wedonannya itu, terus di baut kita kencangkan. Nah mungkin seperti itu ya, caranya gampang banget sih. Yang penting tanggal nyoba. Yang penting itu tadi ya, cara membuat diameternya, perbandingannya seperti itu. Kita gunakan kawat malnya. Untuk yang lain juga sama, misalkan ada DAP atau nasional, itu juga caranya sama. Kalau kita punya biasanya yang berbeda itu Shimizu ya, Shimizu. Terus DAP yang kecil itu. Terus nasional, itu malnya sendiri-sendiri. Soalnya ukurannya itu beda jauh. Misalkan kalau ada yang 200 watt kan jarang ya di daerah kita yang 200 watt. Biasanya kita gulung manual pakai alat gulung yang seperti kemarin itu. Kalau untuk kipas angin atau juga mesin cuci pengering, ini seperti ini. Soalnya kan cuma malnya ada 2, 1 sama 2. Nah ini seperti ini. Ini 1, 2, 3, 4. Ini sama. Ini juga sama, diameternya sama. Ini untuk tadi apa ya, kipas angin atau juga apa namanya, pengering. Ini yang pengering. Kalau yang kipas angin ini biasanya lebih kecil, seperti ini. Oke, mungkin seperti itu dulu yang dapat kita sampaikan ya, cara pembuatan alat gulung. Ini yang paling efisien menurut kita, harganya murah, cara kerjanya cepat ya. Misalnya ada yang masih bingung, silahkan tanya-tanya di bawah. Ya mungkin cukup sekian dulu lah ya. Yang penting semangat bekerja, selamat berkarya ya. Oke, jangan lupa di like, share, juga di komen. Oh ya, di subscribe juga. Oke, terima kasih.